Tauhid Channel. Yang KTP-nya Islam ternyata menunjukkan kekufuran. Yang kedua, wa minal ladzina hadu. Demikian juga Nabi disediakan dengan orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi yang Nabi berharap mereka beriman. Tapi mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menunjukkan keimanan mereka, justru mereka menunjukkan pertentangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat orang Yahudi tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Samma'una lil kadhibi", ya, "Samma'una liqaumin akharin". Samma'un itu sering mendengar-dengar tentang dusta. Mereka sering suka dengar-dengar kedustaan dari orang-orang yang bercerita tentang Muhammad atau Muhammad bukan nabi. Mereka senang dengar seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak suka ada nabi yang berasal dari selain Bani Israel. Begitu ada yang menyampaikan Muhammad pendusta, mereka senang dengar kabar-kabar seperti itu, ya. Mereka senang, katanya di Taurat tidak ada rajam. Oh, mereka senang. Itu dusta, tapi mereka senang. Ini pendapat pertama kata Al-Qurtubi. Pendapat kedua, samma'una lil kadzib, yaitu mereka mendengar ceramah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dustakan. Jadi sengaja mereka dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dustakan. Kemudian kata Allah, samma'una liqaumin akharin, mendengar dari suatu kaum yang lain, lam ya'tuk, yang tidak datang kepada engkau. Yaitu siapa? Yaitu pembesar-pembesar Yahudi, ulama-ulama su' dari kalangan Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi. Apa kerjaan mereka? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Ini orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi ini suka merubah-rubah tafsiran dari Taurat min ba'di mawadhi'ihi, setelah apa namanya diketahui tempatnya, ya. Dari tempat-tempatnya, kata Allah, min ba'di mawadhi'ihi. Mawadhi'ihi atau mawadhi' itu jamak dari maudhi', yaitu mereka sudah tahu tafsir yang benar. Tapi mereka bukannya mereka tidak tahu, mereka sudah tahu tafsirannya seperti ini, tapi mereka mengikuti hawa nafsu, mereka nafsirkan yang melenceng. Tadi mereka sudah tahu rajam itu ada dalam Taurat, tapi mereka palingkan, ya. Mereka takwilkan yang tidak benar. Ini yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi, dan ini suatu celaan kepada mereka. Mereka menafsirkan Taurat dengan makna yang buruk setelah mereka tahu tafsir yang benar. Maksudnya demikian. Kemudian mereka berkata, pergilah kalian kepada Muhammad, yaqulun in utitum hadza. Pergilah kalian ke Muhammad, kalau ternyata hukum rajam, hukum orang berzina menurut Muhammad lebih ringan daripada rajam, terimalah. Fakhudhuh, ambillah. Wa in lam tu'tauhu fahzaru. Kalau ternyata Muhammad memberikan hukum lain ternyata sama dengan raja, maka waspadalah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yuridillahu fitnatahu", barang siapa yang Allah ingin menfitnahnya, falan tamlika lahu minallahi syai'a, maka kau tidak menguasai sedikit pun dari mereka. Kalau Allah tidak ingin kasih hidayah kepada suatu kaum, kau tidak bisa beri hidayah sedikit pun. Kata Allah, sedikit pun tidak bisa. Tidak bisa. Ini Allah sudah matikan hati mereka, orang Yahudi ini. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka palingkan. Nabi ingin mereka dapat hidayah, Nabi ingin. Nabi mendakwahi mereka, bahkan disebut oleh sebagian ulama, Nabi di awal datang ke Madinah, Nabi ingin sepakat dengan mereka, ya. Nabi ingin seperti itu. Makanya Nabi salat ke arah Baitul Maqdis, meskipun Nabi rindu untuk salat ke Ka'bah, ya. Kemudian ada puasa, ya, yang mirip dengan puasa mereka, ya. Nabi ingin dengan sepakatnya Nabi dalam sebagian sikap ibadah-ibadah mereka, semoga mereka masuk Islam. Di awal-awal seperti itu. Ternyata mereka kurang ajar, ya, mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah, "Wa man yuridillahu fitnatahu", barang siapa yang Allah ingin menyesatkan dia, falan tamlika lahu minallahi syai'a, kau tidak bisa menguasainya sedikit pun. Ini demikianlah, kalau sudah takdirkan dia begitu, tidak akan bisa kita beri hidayah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pamannya Abu Talib, ya. Tidak bisa dapat hidayah. Rasulullah SAW sudah nasihati berulang-ulang, dia sangat sayang kepada Nabi. Semua sebab hidayah sudah ada. Abu Talib sangat sayang kepada Nabi, membela Nabi mati-matian, rela mati demi Nabi SAW. Nabi dakwai terus-terusan sampai menjelang wafat, Nabi pun dakwai. Tapi dia malu karena tidak ingin dipermalukan oleh kaumnya, akhirnya dia tidak beriman. Maka benar, kita ini hanya bisa berusaha, tapi kalau wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an, kata Allah. Syai'an itu menunjukkan sedikit. Kalau Allah sudah menghendaki fitnah pada seseorang, kau tidak bisa menolongnya sedikit pun. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Kata Allah, mereka itulah orang Yahudi, orang munafik juga, ya, sama munafik juga tidak bisa dapat hidayah. Saya kadang mikir bagaimana munafik.
orang munafik. Karena Allah menyebutkan dua kelompok yang buat sedih Nabi, kelompok munafik dan kelompok Yahudi. Dua-duanya buat Nabi sedih. Nabi ingin semua orang dapat hidayah. Nabi ingin semua orang masuk Islam karena lembutnya hati Nabi. Sehingga ketika ada orang munafik menampakkan kemunafikannya, orang Yahudi bersikeras dalam kekufurannya, Nabi sedih. Nabi sedih. Ya, orang munafik pun demikian. Bagaimana sebab hidayah sudah ada di depan mata mereka. Mereka lihat Nabi langsung, mereka lihat akhlak Nabi langsung, mereka tahu bahasa Arab, mereka mendengar ceramah Nabi, mereka ikut peperangan Nabi, mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi. Tapi subhanallah, kalau Allah tidak kasih hidayah, falan tamlika lahu minallahi syai'a. Kau tidak bisa menolong mereka sedikit pun, tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Ini penting perhatian kita terhadap hati, ya. Hati harus kita perhatikan, ya. Adapun mereka ini Yahudi dan munafik, mereka orang yang tidak ingin disucikan hati mereka, ya. Ya. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad. Pada hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Ya. Dikatakan kepada Ibnu Abbas tentang orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kami kalau ibadah kepada Allah kami khusyuk. Kami khusyuk. Orang Islam kalau ibadah enggak khusyuk, terkadang tergoda berpikir ke sana kemari. Kata Ibnu Abbas menjawab dengan mudahnya, kaifa ya'ti syaitan ala qalbin kharib. Ngapain syaitan menggoda hati yang sudah rusak? Enggak perlu mereka enggak rasa khusyuk, biarin aja. Karena mereka sudah syirik dan kufur. Yang digoda orang Islam yang bertauhid, datang syaitan menggodanya. Ya. Allah tidak ingin mensucikan hati-hati orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang seperti ini, ya. Yang sudah tahu kebenaran kemudian mereka menyimpangkannya dari makna yang sebenarnya. Sebenarnya mengatakan hati-hati, sebagian ulama-ulama yang menyesatkan pun demikian. Sebagian ahlul bidah mereka tahu tafsiran seperti itu, mereka palingkan. Sudah tahu zahirnya seperti itu, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka palingkan. Dan ini adalah kemiripan dengan orang Yahudi, sudah tahu kebenaran malah ditakwil-takwilkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka kehinaan di dunia, wa lahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Di dunia kehinaan, di akhirat azab yang pedih. Setelah itu Allah berfirman, samma'una lil kadhibi. Allah ulangi lagi. Ya, di antara hobi mereka orang Yahudi ini adalah samma'una lil kadhib. Suka mendengar hal-hal yang dusta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam, ya. Mereka suka dengar. Allah kuatkan, ulangi, sebut lagi. Samma'una lil kadhib, suka mendengar dusta, atau suka mendengar, kata Al-Qurtubi makna kedua, suka mendengar tentang ceramah Nabi dalam rangka untuk mencari-cari celah kesalahan untuk menghantam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka seperti itu. Kemudian akaluna lis-suhud, dan di antara ciri mereka suka makan yang haram. As-suhud, ya. As-suhud dalam bahasa Arab artinya istisal, yaitu menghabiskan, menghancurkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Musa kepada para penyihir. Kata Nabi Musa, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Wahai para penyihir, jangan kalian berdusta atas nama Allah, fayushitakum, yaitu suhud. Kalian akan ditimpa dengan azab yang akan mensuhud kalian, itu akan membinasakan kalian. Sehingga makna suhud adalah menghabiskan. Nah, kenapa harta yang haram disebut dengan suhud? Seperti dalam hadis Nabi SAW, ayu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bihi. Daging manapun dari tubuh manusia yang tumbuh dari harta yang suhud, harta yang haram, maka lebih utama neraka mengenainya. Kenapa dikatakan suhud? Kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena harta yang haram dikatakan suhud karena harta tersebut akan menghabiskan ketaatan-ketaatan, akan menghabiskan ketaatan-ketaatan. Mengerikan. Ini kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kenapa? Kalau orang makan haram, banyak ketaatan tidak diterima. Ya, dia makan haram, doanya tidak diterima. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur, ya, sudah berdoa dengan doa yang luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa masyrabu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram. Ya, kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan? Rasulullah sebut tentang doa yang tidak dikabulkan gara-gara makan haram. Sama seperti seorang yang kemudian haji dengan uang yang haram, ya, umrah dengan uang yang haram, ya, pakai baju dari hasil yang haram.
Maka makanan haram ini, hasil haram ini dinamakan suhud. Kenapa? Karena dia bisa menghabisi ketaatan-ketaatan seorang. Waspada, kita jangan makan dari hasil yang haram.
Dan saya pernah mengalami seperti itu ya. Dalam beberapa kasus terpaksa kita keluarkan uang. Ya, kalau enggak, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. Ya, persyaratan sudah dipenuhi. Saya masih ingat dulu, saya pernah waktu pertama kali ngurus paspor. Tahun 2001 kalau nggak salah, saya pertama kali ngurus paspor, pingin ke Madinah. Kemudian ada yang bilang, Pak, begini saja, lewat saya saja, murah, sekitar tinggal bayar 300.000, waktu itu 300.000 kalau nggak salah, atau 400.000, 300.000. Saya bilang, Pak, saya nggak mau, Pak, saya ikut prosedur aja. Akhirnya saya datang langsung ngurus secara prosedural, 1, 2, 3, ikut semua. Nah, cuma bayar 150 atau berapa, saya lupa zaman tersebut. Setelah itu, atau 200, saya lupa ya. Intinya, setelah saya bayar, waktu mau ambil, nggak dikasih. Kata dia, Dek, itu tolong bagi-bagi ke bagi-bagi. Justru saya berlebih mahal, akhirnya habis 500.000. Mending saya sogok sama satu orang. Ya, seperti ini, kan seperti ini kita di luar kemampuan kita. Kamu boleh menyogok untuk membela paspor kita, mau ya, minta ya, kasih aja. Mungkin enggak, tapi kalau terpaksa sudah. Ya. Contoh seorang misalnya ngurus surat perizinan, seharusnya sudah terpenuhi syaratnya. Secara prosedural, ternyata dipersulit. Dibuatlah syarat-syarat yang tidak masuk akal. Dibuatlah, kalau memang itu hak kita, kita tahu, kita harus jujur di hadapan Allah. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, jangan, berarti kita sogok. Tapi kalau kita tahu di hadapan Allah ini memang hak kita, maka silakan, tidak apa-apa. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, boleh kita menyogok dalam rangka mengambil harta kita. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Ayat berikutnya ya, tadi ayat ke 42, sama'una lil kadhibi akaluna li suhad. Inilah mereka orang Yahudi, suka mendengarkan perkataan dusta, makan yang haram. Fa in ja'uka fahkum bainahum, kalau mereka datang kepadamu maka hukumlah di antara mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadhurruka syai'a, kalau kau berpaling dari mereka, tidak mau menghukumi, tidak menegakkan hukum di antara mereka, maka mereka tidak akan beri mudarat kepada engkau sama sekali. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti, tapi kalau kau menegakkan hukum di antara mereka, maka hukumlah dengan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah ya mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Allah jelaskan, kalau mereka datang kepadamu, seperti tadi mereka ada kasus, di antaranya kasus zina. Kalau mereka datang kepadamu untuk minta kau memberi hukuman kepada mereka, ya, maka terserah, kata Allah, kasih dua pilihan. Kau boleh hukum, boleh enggak. Ya, mereka orang Yahudi. Kau mau hukum, silakan. Enggak juga, enggak apa-apa. Kata Allah, wa in tu'rid anhum falan yadhurruka syai'a. Kalau kau berpaling tidak mau menghukum mereka, ya urusan kalian sendiri. Ngapain datang ke saya? Kalian Yahudi tidak beriman kepada saya. Ngapain datang ke saya? Boleh, dan mereka tidak akan beri mudarat kepada engkau sama sekali, wahai Muhammad. Tapi kalau pilihan pertama, wa in hakamta, tapi kalau kau mau hukumin mereka, boleh, kata Allah, fahkum bainahum bil qista, maka tegakkanlah hukum dengan hukum yang benar, yang adil. Hukum Allah, jangan ikuti hukum mereka. Ya, jangan ikuti hukum mereka. Orang Yahudi punya hukum sendiri, tapi kalau dia datang kepada engkau, dengan syariat Allah mereka. Inna sesungguhnya Allah mencintai orang-orang fiha hukmullah, di situ Allah. Tsumma ba'di dzalik, kemudian mukminin ternyata beriman. Aneh mereka ini. Bukankah Taurat? Fiha dalam Taurat masih yaitu hukum rajam. Mereka berpaling. Ternyata mereka datang ke Muhammad SAW untuk mencari-cari keringanan. Untuk mencari-cari keringanan. Ya. Setelah Nabi kasih keputusan, mereka tidak suka.
Nabi kata mereka tidak, mereka mencari keringanan. Aneh kata Allah. Fa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat. Bagaimana mereka menjadikan engkau ada? Fiha hukmullah, ada rajam di situ hukumnya. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling. Engkau sudah kasih keputusan, mereka tidak terima. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Baik, di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan kita jauhi. Mereka adalah suka makan harta yang haram, sogok menyogok. Ya, itu adalah memiliki sifat Yahudi. Hati-hati saya katakan kepada orang yang memegang proyek. Kalau itu proyek pemerintah, maka korupsi. Ya, tidak dikorupsi depan mata. Ya, itu dimenangkan dalam tender, tapi ada kong-kali-kong di belakang. Bagi saya sekian, bagi saya sekian. Ya, dan ini hati-hati. Ini adalah makan. Ini adalah si Yahudi. Salat Anda tidak diterima, puasa Anda tidak diterima, kalau akan haji Anda waliyadzubillah, orang Yahudi. Kemudian di antara sifat-sifat orang Yahudi yaitu bertanya untuk mencari. Jadi mereka datang kepada Rasulullah SAW buat apa? Buat tanya hukumnya, mudah-mudahan ringan. Ternyata mereka setujui. Oleh karena kalau seorang sudah tahu hukumnya apa haram, dan dia tahu benar haram, dalilnya maka jangan cari lagi ustaz yang lain. Siapa tahu tidak terima. Kalau ustaz tersebut sudah jelaskan dan logis, mas sudah. Jangan ikuti hawa nafsu, cari ustaz. Insyaallah bijak. Ada sebagian ustaz yang dibilang ustaz yang bijak. Kalau ustaz ini mengharamkan, ustaz enggak bijak, kaku. Yang satu, sedikit-sedikit halal boleh, riba di bank boleh, musik boleh. Ini ustaz yang, padahal kalau dia diharamkan, dia sehingga dia cari-cari fatwa yang ringan menurut dia. Orang-orang kemudian tadi tahrif an mawadhihi, al-kalimah min ba'di mawadhihi, kata Allah di antara sifat Yahudi yaitu merubah-rubah tafsir. Dia sudah tahu tafsirnya benar, dia rubah-rubah, takwil sana takwil sini. Itu adalah sifat-sifat orang Yahudi. Taib, ayat berikutnya, inna anta fiha, kata Allah, di dalamnya ada petunjuk. Yahkumuna alladzina aslamu, yang dijadikan hukum oleh para nabi yang mereka Islam, yaitu mereka menyerahkan diri kepada Allah. Lilladzina hadu, ya, untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi. Kemudian siapa lagi? Warabbaniyun, demikian juga rabbaniyun dari kalangan Bani Israel. Wal ahbaru, demikian juga ulama Bani Israel. Itu min kitabillah, yang mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian kata Allah, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan tapi takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila, dan janganlah kalian membeli atau janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan nilai yang sedikit duniawi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini, ya, Allah sebutkan, ya, kami telah turunkan Taurat, dalamnya ada petunjuk dan cahaya, ya. Dan Taurat sekarang mengalami perubahan, ya. Ada tangan-tangan kotor yang merubahnya. Allah sebut dalam banyak ayat, wa ilal ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis Taurat dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh sedikit perkara dunia, ya.
Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwasanya kitab-kitab umat terdahulu mengalami perubahan. Pertama, dari sisi mereka lupa wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Perubahan disisikan sembaharifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka menafsirkan sembarangan. Terus yang ketiga, mereka ngarang sendiri. Mereka ngarang sendiri, ya. Kitab Taurat kematian Nabi Musa, disebutkan Nabi Musa yang meninggal di daerah ini dan tidak ada kuburannya, ya. Bagaimana kemudian yang nulis adalah Musa? Yang jelas ada orang ketiga yang menulis tentang kisah Nabi Musa. Yang ini merupakan dalil bahwasanya Taurat sebagiannya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Tapi intinya Taurat, ya, asalnya adalah cahaya dan petunjuk, ya. Namun disimpangkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kemudian Allah sebutkan ketika Taurat dalam kondisi benar, yahkumu bihan nabiyyun. Taurat tersebut dijadikan sumber hukum oleh para nabi. Alladzina aslamu, itu para nabi sampai Nabi Isa. Jadi Taurat ini bertahan hukumnya sampai Nabi Isa. Dari Nabi Musa sampai Nabi Isa entah berapa orang nabi. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan. Allah alam bisawab. Banyak nabi-nabi, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ribuan tahun, ada banyak nabi. Ada banyak nabi. Yang nabi-nabi itu semuanya berhukum dengan hukum Taurat. Mereka tidak membawa hukum yang baru. Nanti ketika Nabi Isa diutus, baru kemudian ada hukum baru dari Allah Subhanahu wa taala dengan Injil. Yang dimana Injil memansuhkan sebagian hukum Taurat, sehingga orang-orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Isa karena menurut mereka Taurat tidak bisa dimansuhkan. Ini pembahasan khusus. Intinya nabi-nabi dari Nabi Musa sampai Nabi Isa mereka berhukum dengan Taurat. Makanya Allah mengatakan yahkumu bihan nabiyyun. Taurat itu dijadikan hakim oleh para nabi, ya. Alladzina aslamu, yang mereka Islam. Ya, kenapa? Kata para ulama untuk membantah Yahudi yang mengatakan para nabi Yahudi, untuk membantah Nasara yang mengatakan para nabi Nasara, ya. Maka Allah mengatakan mereka para nabi seluruhnya adalah Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina hadu, yang para nabi tersebut berhukum dengan Taurat untuk orang-orang Yahudi. Warabbaniyun, Rabbaniyun juga berhukum dengan Taurat. Siapa Rabbaniyun? Rabbaniyun itu orang-orang pembesar-pembesar Yahudi yang mereka berilmu dan mereka ahli siasat. Mereka menjalankan siasat kehidupan mereka dengan Taurat. Kemudian wal ahbar. Adapun al ahbar adalah para ulama mereka. Jamak dari hibr atau jamak dari habr. Adapun kalau jamak dari habr maknanya adalah orang-orang yang yuhabbirunal kalam, yaitu yang pandai berorasi untuk berdakwah kepada kaumnya. Atau diambil dari hibr, hibr artinya tinta. Artinya mereka saking berilmunya disebut dengan hibr. Ternyata para ulama, mereka juga ulama-ulama Yahudi, mereka berhukum dengan Taurat. Tapi kata Allah, bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang mereka jaga dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi atas kitabullah. Ini bedanya Al-Qur'an dengan kitab suci terdahulu. Kalau Al-Qur'anul Karim, Allah yang jaga. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Adapun kitab-kitab suci terdahulu, bimastuhfidhu min kitabillah, maka diamanahkan kepada para pendeta-pendeta, para rahib-rahib untuk menjaga Taurat. Mereka jaga sampai ada satu zaman mereka tidak amanah lagi. Mereka rubah-rubah, mereka tutupi. Ada yang mereka lupakan, ada yang mereka tambah-tambahin, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Sehingga Taurat sekarang tidak otentik sebagaimana Al-Qur'anul Karim yang otentik. Kemudian Allah berkata, "Fala takhshawun nas." Jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Sebenarnya khitab atau pembicaraan ditujukan kepada mereka ulama-ulama Yahudi. Seakan-akan Allah berkata, janganlah mereka takut kepada manusia, hendaknya mereka takut kepadaku. Jangan takut dalam apa? Dalam menjelaskan kebenaran. Jangan karena kalian takut kepada manusia kalian sembunyikan hukum Taurat. Tetapi Allah menggunakan kata ganti dengan antum. Fala takhshawun nas, janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawni, tapi takutlah kepada ulama, agar ayat ini mencakup ulama Bani Israel dan juga mencakup ulama kaum muslimin. Agar mereka jangan sampai takut kepada manusia sehingga menyembunyikan ayat-ayat Allah, tidak menyampaikan dalil, tidak menyampaikan sunnah Nabi gara-gara ingin mencari follower yang banyak, agar tidak dicerca oleh masyarakat, agar disenangi oleh masyarakat, sehingga mereka menyembunyikan yang benar
Dan mereka menyampaikan kebatilan padahal mereka tahu itu tidak benar. Gara-gara takut kepada manusia. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kalian juga menjual ayat-ayat Allah mencari secercah dunia. Hanya karena mencari dunia akhirnya kalian menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berkata, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini tentunya yang pertama kali masuk orang Yahudi, karena ayat ini berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka tidak mau berhukum dengan hukum Taurat, kemudian mereka ingin cari hukum lain di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Tetapi apakah berkaitan dengan kita? Kata para ulama, iya. Barang siapa meniru Yahudi sampai pada tingkatan seperti ini, mereka juga kafir. Memang ayat tentang Yahudi. Ya, tetapi dia menguatkan hal ini bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan Yahudi, bahwasanya hukum-hukum yang berlaku terhadap umat-umat terdahulu juga bisa berlaku bagi kita kalau tidak ada yang memansuhkan. Makanya setelah ini Allah sebutkan tentang kisos. Kisos ada dalam Taurat. Dan sampai sekarang kita masih pakai hukum kisos tersebut. Cuma ada modif. Tetapi intinya hukum Taurat masih berlaku pada kita. Taib, saya pernah bahas ini dalam kitab Tauhid, tapi saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhukum dengan selain hukum Allah, apa hukumnya? Hukum asalnya adalah syirik kecil, kufur kecil, kufur asghar, kufrun asghar. Itu kufur kecil. Artinya ini dosa besar, dosa besar. Kufur kecil itu maksudnya apa? Dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kedua, kufur akbar. Kufrun akbar. Kufur yang mengeluarkan kufur akbar. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dia jadi kufur akbar jika seperti Yahudi, suka dengan hukum rajam, kemudian berusaha mencari hukum lain, tidak ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak suka dengan hukum Allah, merasa hukum Allah tidak pas. Karena kalau diterapkan rajam hanya untuk yang miskin, yang kaya bagaimana, cuma dicambunglah, kita sepakatin dong hukum baru yang cocok antara kita semua. Orang rajam, jangan zina, jangan dirajam, tapi diajahnya, kemudian diarak, ditaruh di atas himar, diputar-putar, kemudian dicambuk, sudah cukup. Jadi, kapan bisa menjadi kufur akbar? Saya diantaranya mengatakan benci dengan syariat Islam, nggak boleh benci dengan syariat Allah. Dia tahu yang ciptakan, dia yang menciptakan alam semesta ini punya hukum yang terbenci. Dia tidak suka dengan keputusan Allah. Ini adalah kufur akbar. Misal hukum dengan hukum Allah. Dia nggak mau hukum Allah. Dia bikin hukum sendiri. Dia bilang hukum Allah sama. Hukum saya dengan Al-Quran sama. Sama. Ini juga kafir. Apalagi dia bilang lebih baik. Dia bilang sama aja kafir. Apa dia mengatakan lebih? Ini juga adalah kekufuran. Atau dia mengatakan bahwasanya hukum tidak bisa, tidak boleh, atau tidak diterapkan di zaman ini misalnya. Ini perkataan orang di Batam juga, ini kekufuran. Allah menurunkan hukum untuk berlaku. Maka tidak boleh kita bilang hukum Allah tidak relevan. Orang yang melakukan ini hukum baru dan dia dalam hatinya
benci syariat, atau dia merasa dia boleh buat hukum, Allah boleh bikin hukum saya sama dengan hukum Allah, atau Allah tidak bisa diterapkan, enggak ada hukum, maka ini adalah kekufuran. Ini semua adalah apa? Kekufuran. Bukannya dihukum, tentunya ditegakkan hujah terlebih dahulu, iqamatul hujjah. Kemudian dijelaskan, intinya dijelaskan, dihilangkan syubhat sebagai hal. Kalau masih ngeyel baru mungkin bisa dihukum secara ta'yin. Adapun kufur asghar intinya apa? Intinya dia membuat hukum-hukum Allah, dia membuat hukum baru, hukum-hukum baru, atau dia mengganti hukum Allah. Hukum beda, jadi hukum baru atau mengganti hukum Allah besar ya tingkatnya, tapi dia sadar bahwasanya dia berdosa, maka ini adalah kufur kecil. Hati-hati ikhwan, jangan kita sampai terjerumus dalam kekufuran, baik kecil apalagi besar. Tapi setelah itu Allah, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini, dan Allah dan kami tulis dalam Taurat anna nafsa bin-nafsi, hukum qisas, siapa yang membunuh dia juga dibunuh. Wal 'aina bil-'aini, siapa yang mencongkel mata orang, matanya juga dicongkel. Wal anfa bil-anfi, siapa yang melukai hidungnya dipotong habis, hidungnya juga dipotong habis. Wal udhuna bil udhun, ini berlaku di Taurat orang Yahudi. Siapa yang motong telinga, wasinna bis sini, siapa yang mukul gigi orang patah, giginya juga dicabut. Wal juruha qisas, demikian juga kalau dia bikin luka di sini, luka di sana, dia juga dilukai. Ya, ini hukum qisas. Dan ini berlaku kalau faman tasaddaqa faratullah, apa yang bersedekah dengan ini, artinya dia maafkan, ya sudah, dia terluka, ya sudah, jangan, saya tidak ingin saya maafkan. Kafarah bagi dosa-dosa. Pendapat yang kuat maksudnya dia yang bersedekah, yang dia mengalah, dia tidak menuntut, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ada Qurtubi maksud zaliman dimaafkan, dia dapat dosa, tapi maafkan dapat pahala, tidak dihukum di akhirat karena kafarah. Tapi yang benar kafaratullah, yaitu barang maafkan, tidak menuntut hukum qisas, maka itu kafarah baginya. Kata para ulama di sini harus sama persis. Kalau misalnya mata kanan yang dilukai, mata kanan juga dilukai. Mata kiri yang tercungkil, mata kiri juga yang kalau jari kanan yang jari kanannya, adil ya. Nafs bin nafs. Kalau bunuh, gigi mana yang dia pukul gigi, tiga juga dicabut, seperti itu. Adil. Ini Allah yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ternyata orang tidak menegakkan hukum qisas, sungguhnya dia menzalimi orang yang dia tidak mukul yang satunya dibunuh, dia tidak melakukan hukum bunuh kepada yang satu, buat zalim kepada orang yang demikian kajian kita pada kesempatan. Ilmu yang kepada izin bertanya Ustaz, ciri-ciri itu bagaimana agar kita dalam sifat, mohon nasihatnya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala atau orang munafik ya, meskipun mereka menyembunyikan dalam tapi akan terlafalkan dari tulisan mereka ya. Kita mungkin tidak memvonis, tapi kita tahu ciri-cirinya ya. Ya.
Mereka pandai berbicara, sebenarnya Allah sebut dalam surat Al-Munafiqun ya. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum tasma'hum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau lihat penampilan oke, kemudian kalau jubkan, orang munafik zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Bagaimanapun mereka menyembunyikan akan nampak dari ucapan-ucapan mereka, dari tulisan komentar-komentar mereka. Contoh, nampak suka dengan syariat Islam berjalan, dia enggak kelihatan tuh ada. Enggak suka benci, enggak suka ada Islam jaya, enggak suka, apalagi dengan pernyataan yang sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an itu sudah tidak bisa zaman sekarang itu ucapan Muhammad, terjemahan Muhammad terhadap ide pokok Allah yang hanya berlaku pada zaman sekarang. Al-Qur'an sekarang udah enggak bisa. Contoh seperti itu. Ini orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik ya. Kita mungkin tapi ini ciri-ciri orang munafik. Kalau orang seperti ini ada yang meninggal, jangan sholatin. Jangan sholatin. Allah alam bisawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya sudah jelas dengan jawaban tersebut. Ada pertanyaan terkait dengan riswah tadi. Anda mau bertanya, anak PNS kalau dapat gaji 13 atau TNI diminta iuran untuk memberi uang untuk dinas dan benda sekolah sebagai tanda terima kasih. Ini dan budaya. Harus bagaimana Ustaz? Maksudnya untuk siapa? Untuk kepala dinas? Untuk dinas. Jadi sepertinya beliau ini bekerja sebagai guru Ustaz. Jadi mungkin ke dinas pendidikan atau untuk pejabat atasan, untuk pejabat atasan. Ya, demikian. Jadi kalau kita itu kebiasaan kita sebelumnya, sebelum kita sudah kenal, kita memang teman dekat, maka ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini setelah kita jadi pegawai negeri baru kita biasa setoran, walaupun dalam tanda kutip dengan bahasa hadiah ya, tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh ya. Nanti ini tradisi yang berlanjut terus ya. Masing-masing sudah ada gajinya. Guru punya kerjaan yang berat ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian di pekerjaan tersendiri, maka tidak usah kita itu. Lagi pula kita nggak boleh ngambil uang orang bigoi tibi nafsihi. Tidak boleh kita ngambil uang orang tanpa dia ridho. Ya, jangan ya. Adapun kalau kita memang kenal itu kawan kita kasih dia hadiah bukan sebagai kepala dinas misalnya, itu lain cerita. Memang kita sudah kenal sebelumnya, tidak jadi masalah. Tapi kalau terjadi kepala dinas, ya, nah ini saya agak tradisi seperti ini hendaknya dihilangkan. Tidak perlu, masing-masing sudah punya gaji. Dia butuh, kita juga butuh, bisa jadi gaji lebih besar daripada gaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin bertanya melalui langsung, silakan. Kita akan berikan pertama atas nama Najasi dari Lombok Timur, memberikan akses untuk melaksanakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kampung ini 1 bulan sebelum dilakukannya pemilihan pada saat itu Putus-putus, saya nggak dengar ya. Masyarakat berkumpul di tempat calon gitu. Suaranya kurang jelas, Kaki. Apa? Suaranya kurang jelas. Agak dijauhi dari HP-nya, coba agak dijauhi. Silakan diulangi pertanyaannya. Ini di kampung kami pada 1 bulan seperti adanya pemilihan pada desa itu, biasanya kami disuruh berkumpul di tempat calon itu, diberikan makan, minum dan sebagainya. Apakah kalau kita menerima makanan untuk pemilihan tersebut tidak termasuk orang yang memakan atau doa untuk dirinya? Setelah selamanya akan berkomentar melalui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tanya kepada ustaz yang lain aja sih ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh umat Islam. Saya ingin bertanya, apakah sudah menjadi suatu kaidah dalam hukum Allah mengikuti kitab suci yang terbaru seperti turunnya kitab Injil, maka hukum Taurat dimasuk bisa pemula file? Demikian pertanyaan. Allah alam bisawab ya, karena kita tahu dulu para nabi banyak, para rasul juga banyak ya. Karena tapi bedanya rasul-rasul terdahulu mereka diutus kepada kaumnya masing-masing ya. Jadi bisa jadi rasul yang satu punya untuk suku yang berbeda punya hukum tersendiri, rasul yang satu punya hukum yang sendiri, bisa jadi dalam waktu yang sama. Ini kita nggak tahu karena rasul banyak, para nabi juga banyak. Jadi tidak ada itu ya, tidak ada itu. Berbeda dengan Bani Israel ya, setelah turun Taurat kepada Nabi Musa, maka itu yang berlaku terus ya. Datang disebutkan tentang Zabur, tapi tidak merubah Taurat. Dia hanya sebenarnya mengatakan, dia hanya menyebutkan tentang cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum fikih tetap berlaku Taurat ya. Nanti datang Nabi Isa, baru kemudian Injil, itu pun hanya memansuhkan sebagian hukum Taurat, tidak semuanya. Adapun Nabi Muhammad SAW spesial karena dia Nabi terakhir yang kitabnya adalah muhaiminan alaih, yaitu menghukum seluruh kitab-kitab sebelumnya dan berlaku bagi seluruh suku. Ini konsekuensi Nabi terakhir, kitabnya harus menjadi patokan karena nggak ada lagi Nabi setelah itu, tidak ada yang perlu direvisi lagi. Ini sudah final, sudah terakhir. Kemudian dia adalah untuk seluruh manusia sehingga tidak akan ada revisi atau pembaharuan atau pemansuhan. Maka adanya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran melazimkan memansuhkan sebelumnya yang ada. Itu pun ada sebagian hukum-hukum Taurat yang masih dikerjakan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ini masalah khilaf. Kalau ada hukum-hukum berlaku dari syariat sebelum kita, syariat Bani Israel yang datang kepada kita dengan sanad yang sahih ya, dan tidak dimansuhkan oleh Al-Quran, maka masih berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dan kita akan berikan akses untuk ikhwan yang mengangkat tangan atas nama Syekh Mukhawam. Syekh Mukhawam Matador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, di dalam surat Al-Maidah yang saya tahu ada 3 ayat yang terkait dengan wa malam yakum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun sama zalimun sama munafikun ya. Fasikun nanti habis ini. Beberapa kelompok di Indonesia itu menggunakan ayat ini untuk menjustifikasi bahwa penggunaan hukum-hukum Allah itu menjadi penting. Ketika kelompoknya tidak menggunakan ayat ini, maka dianggap keluar dari golongan mereka. Bahkan apabila tidak berbanyak pada kelompok mereka atas dasar ini, maka bukan golongan kami dan golongan Islam itu. Gimana Ustaz? Dia begitu hukum dari mana seperti itu? Dia begitu hukum dari mana? Bahwasanya kalau tidak bayat sama dia kemudian keluar dari Islam, itu hukum dari mana? Dia berhukum dengan bukan hukum Allah juga, sama aja ya. Tapi tidak kita jelaskan ayat ini tafsirannya seperti apa ya. Sudah diperinci oleh para ulama ya, dan seperti itu. Maka kalau dia bilang barang siapa yang tidak berbaiat dengan imam kami atau yang lainnya maka keluar dari Islam, kita bilang itu bukan hukum Islam. Kamu hukum dari mana seperti itu? Sama kamu juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga cukup jelas ya dengan jawaban tersebut. Ada pertanyaan berikutnya yang sudah kita terima dari chatroom. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya bagaimana hukum ketika diberi uang atau memakan makanan dari uang yang kita ketahui haram dari saudara atau orang tua. Apakah uang yang kita ambil atau makan dari uang tersebut tetap haram? Jazakumullahu khairan. Untuk orang yang memberikan hadiah kepada kita, pemberian berupa makanan atau minuman atau berupa duit, orang tersebut yang berikan kepada kita ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia murni pekerjaannya haram. Murni pekerjaan haram. Misalnya dia cuma kerja sebagai rentenir misalnya, atau dia
kerja ternyata judi doang kerjaannya. Dia kerjanya yang haram, penjual khamar misalnya. Tidak ada pekerjaan yang halal, murni pekerjaan haram. Maka jika dia berikan kepada kita, apa kita terima atau tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang benar bahwasanya hukumnya haram. Karena kita tidak tahu dia punya penghasilan lain kecuali itu. Tetapi kalau orang ini ternyata dia punya pekerjaan yang lain, dia mungkin kerja di ribawi, tapi dia juga punya misalnya punya supermarket, atau dia punya sewaan mobil misalnya, dia hartanya bercampur. Maka kata para ulama, kalau kita tidak tahu ini dari yang mana, maka hukumnya halal. Kecuali kalau dia bilang, nih, ini gaji ribawi saya, jangan. Tapi kalau dia kasih saja, kita nggak perlu tanya, ini dari yang mana om? Dari yang riba, atau yang dari mobil, apa yang dari supermarket? Nggak perlu tanya. Kalau dia kasih dan kita tidak tahu dari mana, hukum asalnya halal. Hukumnya asal. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Nabi SAW menerima hadiah dari Yahudi. Yahudi, mereka wa akhdhihimur riba, kerjanya makan riba. Kemudian akaluna lis-suhud, mereka makan harta yang haram, tadi disebutkan. Kerjanya haram, ya. Mereka makan harta yang haram, mereka riba. Tapi ketika Nabi dikasih hadiah, Nabi terima. Demikian Nabi dapat hadiah dari seorang wanita musyrikah yang juga mungkin mereka namanya orang musyrik juga tidak mengenal halal haram sehingga mereka praktek hal-hal yang haram. Nabi terima hadiah tersebut tanpa memperinci dari mana. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi meskipun mereka makan yang haram, tapi bukan itu pekerjaan mereka saja. Mereka punya pekerjaan yang lain. Dari sini ini menguatkan pendapat jika kita tidak tahu uang ini dari mana dan kita tahu orang ini ternyata punya penghasilan halal dan haram, kita masih boleh terima. Tapi kalau ternyata pekerjaan cuma haram murni, maka jangan diterima menurut pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ustaz, izin kita dalam waktu Ustaz. Terakhir satu. Terakhir ya. Alhamdulillah. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Menerima hadiah dari orang yang ditolong, kita tidak minta, tapi diberikan murni saya. Bagaimana Ustaz? Demikian tanya. Misalnya kita orang pinjam uang sama kita tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada kongkal-lingkong sebelumnya, tidak ada kebiasaan sebelumnya. Dia pinjam uang 100 juta misalnya. Setelah selesai dia bayar, terus dia tambahin 10 juta, 20 juta, dia merasa bayarnya setelah selesai, dan itu bukan kebiasaan. Tidak ada isyarat-isyarat sebelumnya bayaran tersebut. Sebelum selesai ada kesepakatan, misalnya utang 90 juta terus dia store lagi 10 juta, itu bukan lunas ya, itu bonus dari saya. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Atau sebelumnya sudah ada kesepakatan, nanti kalau ini namanya riba. Tapi kalau sudah selesai pembayaran dan tidak ada kebiasaan seperti itu, tahu-tahu misalnya, atau dia kasih duit misalnya, atau dia tambah, maka tidak sebagai ulama. Demikian kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut di pekan depan dengan izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, demikian Tauhid Channel.